Episode 88 dan 89. Bidadari. Nih. Nurul memberikan kotak PK3 itu pada Vino. Kamu bisa bantu saya? Tangan saya luka kedua-duanya. Vino sengaja mendramatisir luka yang tak seberapa itu. Bisa, tapi Nur nggak mau. Nur, panggilin Bibik aja ya. Nurul segera berbalik badan hendak memanggil Bibik tetapi, Vino menarik lengan Nurul lumayan keras hingga membuatnya terduduk tepat di sebelah Vino. Saya maunya kamu, tatapan Vino membuat Nurul gugup dan merinding hingga tembus ke pori-pori. Nggak mau, ucap Nurul gugup sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Kalau saya mau kamu harus mau. Vino menekan suaranya dan tambah mengeratkan genggamannya di lengan mungil Nurul. Namun ia tetap menggelengkan kepalanya sambil menggeser tubuhnya sejauh mungkin. Nggak mau pak, kejadian di basemen hotel itu tiba-tiba terlintas di pikirannya hingga membuat tubuhnya semakin panas dingin. Apa katamu? Vino sengaja mendekatkan tubuhnya ke arah Nurul hingga hampir membuatnya terpojok. Nafas Nurul mulai tak beraturan, kesadarannya mulai hilang tapi karena saking tak karuan rasanya, ia bahkan tak bisa menuruti saraf otaknya yang sudah hampir tak sadarkan diri. Iya pak, iya, mau, ujarnya dengan nafas tersengal-sengal seperti abis dikejar setan. Nah, begitu dong. Vino senyum menaikkan sebelah garis bibirnya, dengan terpaksa dan penuh tekanan batin. Nurul membersihkan luka di tangan Vino. Saya yang kesakitan kok kamu yang gemetaran. Vino tersenyum dan menaikkan sebelah alisnya. Nur juga sakit pak, sahutnya refleks. Vino, di mana? Nurul, apanya yang di mana pak? Vino, di mana? Nurul, apanya yang di mana pak? Vino, sakitnya. Kan bapak yang sakit, kok tanya sama Nur? Nurul kebingungan, sepertinya ia tak menyadari kalau barusan bicara melantur. Nih bocil sering banget lost koneksi kalau lagi salah tingkah, batin Vino senyum-senyum sendiri. Sambil mengobati tangan Vino, Nurul sedikit mencuri-curi pandang kepada Vino yang terus menatapnya dengan tatapan aneh. Gumamnya dalam hati, drur. Ponsel Vino bergetar tanda panggilan masuk, tertulis nama penelponnya adalah Zai. Halo Vino, kau sibuk? Ujar Zai dari seberang telepon. Vino tak langsung menjawab, ia memandang ke arah Nurul dulu beberapa detik. Sekarang iya, ada apa? Aku akan pindah dari hotel nanti malam, jadi aku minta bantuanmu, aku bingung mau minta tolong kemana. Ya kau tahu sendiri kebusukanku masih semerbak di mana-mana. Suara Zai terdengar sangat rapuh hingga membuat siapapun yang mendengarnya ingin memeluk dan menguatkannya. Baiklah, aku akan datang nanti malam, jangan khawatir aku akan membantumu dengan senang hati. Di sisi lain Vino terdengar memberikan kekuatan dan semangat kepada Zai. Astaga Nur, kamu mikir apa sih? Masa kamu lupa kalau Pak Vino dan Tante Zai itu pacaran? Ucapnya dalam hati, pipinya sampai kram karena merasa sangat malu. Bukan Vino yang aneh, hanya saja ia yang terlalu berpikiran negatif, begitu kira-kira pikir Nurul. Setelah lebih dari 1 jam mengalami tantrum, Melisa akhirnya bisa lebih tenang setelah diberikan sedikit terapi dan obat penenang oleh ahli psikolog. Trauma. Sudah pasti, siapa orang yang tetap tenang saat nyawanya dalam bahaya bahkan saat ia tengah mengandung? Apa istri saya akan baik-baik saja dokter? Tanya Farhat pada ahli psikologi tersebut. Saya sarankan minggu ini setidaknya kontrol lagi minimal 2 kali untuk memastikan apakah istri Bapak bisa mengatasi trauma tersebut atau tidak. Tapi tidak berpengaruh buruk pada kesehatan istri dan calon anak saya kan? Maafkan Mas ya sayang, kamu harus menanggung semua ini karena Mas, ucapnya lirih. Ia merasa sangat bersalah karena tak bisa menjaga istrinya dengan baik. Di tengah kondisinya yang sedang mengandung ia malah terus-terusan dihadapkan oleh segala macam musibah. Melisa terbangun dari tidurnya saat merasakan air mata menitik di tangannya. Mas, panggilnya pelan. Farhat menarik nafas dan mungkin juga ingusnya. Iya sayang.
Kenapa? Melisa yang mengira kalau dirinya sudah meninggal terheran kala melihat Farhat. Mas masuk surga juga. Hah? Farhat terkejut plus ingin tertawa, antara takut dan geli melihat sang istri melantur. Memang dokter menjelaskan tadi obat penenangnya akan memiliki efek samping seperti obat bius. Farhat pun memanggil dokter yang menangani Melisa, tatapan Melisa terpaku pada dokter yang memang tampan, ya 11-12 lah dengan Farhat. Wah, ternyata pangeran surga benar-benar ganteng banget ya, apa aku juga jadi bidadari surga? Ujar Melisa dengan mata setengah terbuka. Hehe, bidadari. Ayo periksa suhu badannya dulu ya, ujar sang dokter tampan itu sembari menyelipkan termometer di lubang telinga Melisa. Melisa yang sedang lupa jati diri pun senyum tipis-tipis dengan wajah bersemu merah. Haruskah aku bersyukur, atau menangis? Gumam Farhat pasrah, namun sepertinya ia harus bersyukur karena dokter menyatakan kalau keadaan Melisa sudah stabil. Tinggal menunggu pemulihan psikisnya yang terganggu akibat kegilaan Sean. Di sisi lain, sang calon pengantin baru yakni pasangan beda elemen sedang memantau persiapan dekor gedung pernikahan mereka. Kau yakin mau pakai warna ini? Riko mengernyitkan alisnya saat melihat dekorasi bunga-bunga didominasi warna pink. Kenapa? Kau kan bilang terserahku, kenapa kau protes? Sahut Mila terlihat kesal, tapi ini berlebihan Mila. Pak, tolong warna ini dikurangi atau hilangkan saja. Tambahkan warna putih atau silver agar lebih elegan dan mewah, pinta Riko pada kepala tim wedding organizer. Apaan sih? Jangan dengerin dia Pak, di sini saya yang berkuasa. Mila tersenyum sinis ke arah Riko, aku akan menyetujui kau berkuasa tentang ini asal setelah acara aku yang berkuasa. Bisik Riko dengan suara berat dan nada sensual. Otak Mila berpikir keras, apa maksudnya? Oke, setuju. Jawabnya tanpa ragu, selamat Mila, Anda kena jebakan Batman. Sementara Riko hanya tersenyum bengis melihat Mila yang amat mudah dibohongi. Saat sedang asik membuat kesepakatan, seorang petugas WO lewat dengan seember air di tangannya, ia berniat mengisi kolam mini yang ada air mancurnya di depan pelaminan. Namun karena kewalahan ia kepeleset hingga membuat air itu mengguyur Riko, by sure. Dalam hitungan detik tubuh gagah Riko yang hanya dibalut kemeja putih pun basah kuyup. Tentu saja itu membuat dada kekar dan roti sobeknya terpampang jelas hingga para wanita yang ada di sana terpana. Tak hanya para wanita, Mila pun tanpa sadar terpesona hingga ia menelan ludah, maaf Pak maaf, saya nggak sengaja.